Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. You talk high demand, but reality's low grab. Asking for provider, but you're still underpaid. Provide a mindset, but skills outdated. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping di channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys kita akan nonton ramalan ekonomi di Indonesia 2025 guys. Jadi ini cuma ramalan, cuma sekadar video hiburan dan juga sekadar untuk kita berjaga-jaga gitulah. Dan ini belum tentu pun akan terjadi. Itulah kenapa dia dipanggil sebagai ramalan guys. Jadi kita akan nonton video ini, tertanya-tanya apa yang akan terjadi pada 2025 kepada Indonesia, negara Indonesia ini. Jadi kalau kalian juga penasaran, pastikan kalian nonton sampai tamat video ini. Semoga semua kawan-kawan yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan buat kawan-kawan yang baru, silakan bergabung. Ini adalah sebuah channel reactions dan menyajikan hiburan reactions untuk kalian. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton video ini guys. My life is not for judgment by anyone. You think this tracks for you? Jadi presiden. Kalau sakit penyakit kayak contoh di 2019 kan ada COVID. Apakah di tahun ini dan beberapa tahun ke depan ada nggak? Virus besar, penyakit yang wabah besar di Indonesia nggak ada. Alhamdulillah, puji Tuhan itu nggak ada. Untuk di 2024 ini? 2025 juga nggak ada. Oke. Jadi memang yang terbesar tuh COVID itu dulu ya. Oke. Nah, kakak ini bisa melihat sampai sejauh mana sebenarnya sih sampai Indonesia Emas bisa dilihat ya 2045? 2025. 2045. Yang katanya IKN udah jadi, ada mobil terbang, apa semua. Kejauhan ya? Belum terlihat. Belum bisa habis itu ya. Terlihat. Oke. Kadang aku itu kadang secara gamblang mendadak, ada juga kalanya aku kalau dikatakan sekarang 2045. Nah, biasanya nanti aku nyoba di rumah, di kamar sendirian, gelap gulita, matiin lampu, coba mencari. Atau ya seperti itulah contohnya. Kalau misalkan sekarang aku belum terlihat. Atau kamu mau misalkan nanya sesuatu hal yang aku belum terlihat, biasanya aku coba. Tapi aku butuh waktu khusus sendiri. Oh, paham. Aman. Nah, kakak bisa ngeliat masa depan kakak sendiri? Nggak bisa. Oh, semua bisa dilihat kecuali masa depan kakak sendiri yang nggak bisa? Iya. Kalau untuk melihat diriku sendiri nggak bisa. Kenapa? Pernah coba tapi nggak bisa. Melihat diriku sendiri dan sedarah denganku, keluarga artinya kandung, itu nggak bisa. Kalau ditanya kenapa, nggak ngerti juga. Pokoknya yang sedarah sama diriku sendiri. Dan aku pernah coba itu dulu. Apa yang Kelebihan? Nggak ada. Benar-benar nggak bisa tembus ya? Nggak bisa. Kelebihan Soalnya di aku rata-rata punya manusia. pertanyaan-pertanyaan yang kayak kalau memang peramal itu beneran ada dan dia bisa ngeramal diri sendiri, kalau dia bisa, pasti dia udah jadi orang paling kaya sekarang. Betul. Ada banyak netizen yang DM sama yang konsultasi nanyain Bitcoin. Iya. Sama lotre Hong Kong. Iya. Gimana tuh? Nah ini baru aku mau tanyakan gimana. Dan aku ada 1-2 kali aku jawab, Mas, Mbak, kalau bisa aku udah kaya duluan. Gitu kan. Udah tajir duluan, nggak buka-buka konsultasi, nggak begini, nggak begitu. Gitu, nggak perlu kerja aku, udah kaya duluan. Jadi nggak usah nanya. Kalau kamu ke paranormal, ke dukun, ke peramal yang dia menyanggupi, artinya kamu dibohongi. Betul. Kamu dibodohi. Karena kalau dia tahu duluan, dia pasti kaya duluan. Iya. Artinya dia cuma mau ngambil uangmu. Iya. Untuk konsultasi. Kalau aku nggak bisa. Kalau bisa aku udah kaya duluan. Kalian percaya nggak kalau 2025 bakal lebih susah? Simpel lagi nih, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut Ini itu ekonomi belum Indonesia. tentu hal yang bagus loh. Harga-harga turun bisa jadi artinya ya sesimpel orang nggak punya buying power, nggak bisa spending, kayak pajak kuasa PPN, membeli. Tapera, BPJS, LPG. Tapi itu dari sisi konsumen lah. Dan ini jadi tough juga buat pebisnis. Makanya kalau kebanyakan temen gue yang mau investasi gede-gedean, menurut gue sangat dihitung-hitung. Investasi sekarang taruhnya jangan di konsumtif, jangan beli labu terus. Coba investasi di sesuatu yang produktif. Dan alternatif investment kayak bisnis makanan itu sebenarnya jadi lumayan menarik karena itu kebutuhan pokok. Orang tetap butuh makan. Cuma bisnis makanan apa? Karena kebanyakan orang tuh tetap suka yang namanya nge-franchise. Dan kalau kalian pilihnya bener, ini sebenarnya ya F&B gak bakal mati. Bisnis franchise tuh tetap kontribusi gede ke ekonomi kita. Gue sendiri jujur tertarik, tapi belum ketemu yang cocok aja. Saran gue kalian coba datang ke event kayak Franchise and License Expo. Diadain Play Business Show 2024, tanggal 25 sampai 27 Oktober di JCC. Ada franchise-nya mulai dari 10 jutaan, kayak 1 juta jiwa, T-Break, Tahu Go, dan kalian cek aja kalian daftar di sini. Harga tiketnya 60.000 dan bisa join bisnis coachingnya juga. Ini pakai kode gue buat diskon 50%. Kalian bisa lihat ratusan bisnis franchise sana. Nggak lihat lah yang menarik yang mana. Tapi
valid nggak? Nggak semua orang bisa bisnis dari nol, makanya franchise menurut gue menarik. Menurut kalian gimana? Puncaknya resesi itu nanti di 2025. Puncak resesi guys. Dan inflasi itu sampai 5 tahun itu 2026. Woi. Centang-tang. Wah, kalau Indonesia beneran resesi di tahun 2025, akan banyak orang yang dipecat nih. Iya, betul. Yang dimana pasti keuangan makin sulit. Otomatis, orang nggak bisa bayar cicilan dan daya beli berkurang. Bisnis akan banyak yang bangkrut. Nah, yang masih bingung resesi itu apa? Simpelnya, ekonomi lagi seret. Yang dimana orang-orang lebih milih buat nahan uangnya daripada belanja. Jadi resesi itu ibarat ekonomi lagi masuk angin. Bikin semua Kira kegiatan resisten. ekonomi terasa lambat dan seret. Terus, kita harus gimana kalau misalnya beneran resesi di tahun 2025? Yang pertama, lunasin semua utang kalian dulu dan hemat. Pakai duitnya untuk hal-hal yang penting dulu. Dan yang kedua, upgrade skill. Kamu harus terus belajar skill baru yang bisa bikin kamu lebih siap di dunia kerja bagus. ataupun bisnis. Nah, sebenarnya pada saat resesi, trading forex bisa jadi salah satu opsi kamu untuk dapetin duit tambahan. Karena harga mata uang bisa naik turun secara drastis. Jadi untuk yang trader pengalaman, bisa memanfaatkan momen ini untuk dapat cuan lebih. Tapi tetap perlu diingat, kamu tetap harus punya manajemen resiko yang bagus dan tetap disiplin pada strategi trading kamu. Nah, buat kamu yang mau fokus untuk belajar trading, aku mau merekomendasikan ini mau aplikasi broker forex suruh dengan pengalaman main 12 tahun mana nih? di pasar Indonesia. Dan lebih dari Trading. 300.000 klien yang puas. Finex sekarang ada banyak instrumen trading yang berbeda dari forex hingga saham global. Finex aman dan sudah memiliki izin di bawah regulasi Bapeti. Depositnya juga gampang banget dan withdrawnya juga cepat. Bisa langsung mulai dari 100.000 aja. Nah, mumpung lagi ada promo nih, dari tanggal 1 Oktober sampai 18 November di aplikasi Finex yang hadiahnya ada gadget, voucher belanja, dan lain-lain. Langsung aja download aplikasi Finex lewat link di bio karena jumlah dan nilai hadiahnya tergantung dari jumlah transaksi yang kamu lakukan. Ya, jadi nasib kita kalau sampai ngutang, kemudian tadi kita ada dengan memberikan hutang karena ada jaminan Pulau Natuna. Kalau hanya untuk makan, Ekonomi. itu dipikir dulu Ramalan ya. ekonomi Maka kalau sampai Indonesia. itu benar-benar diterima pinjamannya, apa yang akan terjadi? Kartu yang kedua ada Perwira Piala. Kartunya terbalik, ini belum terjadi ya, belum diterima uang itu. Tapi kita juga nggak nyangka kalau program makan siang gratis meminjam uang. Sama dengan kalau kita di rumah pengen makan enak tapi nggak punya uang, terus ngutang pakai rentenir bunga gede. Ini kan keliru. Memberi pesan bagaikan menghambur-hamburkan uang. Kalau sampai ngutang dipakai untuk makan siang, program makan siang gratis. Kekuatan bangsa kita kalau sampai Pulau Natuna itu yang akhirnya prediksi yang berkomentar tadi prediksinya benar gitu ya, bahwa hutang itu dari ada hutang itu karena adanya borok itu jaminan itu Pulau Natuna yuk akhirnya nggak bisa bayar. Kekuatan kita, wilayah kita itu yang seharusnya bisa dikembangkan akhirnya diambil oleh Cina lagi. Jadi tidak punya kekuatan lagi. Dan yang pesta siapa? Yang pesta mereka. 3 piala. Ini menyedihkan loh. Energinya aja Bunda membaca ini mau nangis gitu loh. Kenapa elit politik berpikirnya seperti itu gitu. Sampai punya program makan siang gratis tetapi belum tahu memberi sarana makan siang gratis itu uangnya dari mana gitu. Kalau dari hutang itu kan menyedihkan. Jadi demikian video yang baru kita nonton bareng, itu kebanyakan cuma ramalan guys, ramalan ekonomi tentang 2025, ramalan penyakit virus dan banyak lagi lah. Tapi itu cuma ramalan. Apapun kita kena bersiap sedialah pada 2025 ini, bukan cuma kawan-kawan di Indonesia, malah di seluruh dunia. Kalau betul lah terjadi resesi di Indonesia, itu akan bakal tidak menguntungkan buat penjual gitu, sebab hak membeli itu sudah kurang oleh karena uang yang ditahan lah kan, nah yang orang menahan untuk berbelanja gitu. Jadi itu bakal membuatkan ekonomi Indonesia itu terguncang gitu. Jadi apapun guys, ini cumalah sekadar video hiburan guys. Dan apa pendapat kalian? Kalau kalian, ramalan kawan-kawan semua untuk 2025, apa ramalan kalian untuk Indonesia? Sila komen di ruangan komentar di bawah, dan semoga video yang saya bawakan hari ini bisa menghibur, mengisi masa lapang kawan-kawan semua di hujung minggu ini.
Dan sebentar saja lagi kita akan menyambut tahun baru guys. Tinggal beberapa hari saja lagi. Dan semoga semua kawan-kawan yang menonton, yang selalu mendukung BDT Channel ini, sebuah channel kecil dari Borneo, Sabah, kalian sentiasa berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton sampai part di sini. Saya sangat hargai kalian semua, dan sila berkomentar guys untuk kita merapatkan silaturahmi kita insyaallah. Oke guys, sampai kita ketemu di episode akan datang. Terima kasih kerana nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi good people. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.